Assalamualaikum Bang. Nah, jadi untuk posisi baterainya itu ada di sini Bang. Nah, ini untuk soket baterai yang buat maju mundur. Baterainya pakai yang besar ini. Terus yang sebelah sini ini saya udah tandai. Ini untuk soket dam, soket baterai dam. Baterainya pakai yang merah ini. Untuk pemasangan baterainya, letaknya itu seperti ini Bang. Nah, masukin dulu yang besar dari sini. Masukin dulu yang besarnya, terus masukin ke bawah pengikat ini. Nah, lalu soketnya dimasukin, jangan sampai kebalik antara merah sama hitamnya di sini. Kalau kebalik juga nanti dia gak bakal masuk ini soketnya Bang. Nah, untuk baterai yang buat damnya ini seperti pemasangannya seperti ini Bang. Nah, ini dimasukin ke bawah pengikatnya nanti. Ini saya sambil pegang HP Bang, jadi agak susah. Nah, tuh Bang, lalu pengikat ininya dikencangin Bang. Pengikatnya dikencangin, selipin ke sini, terus ininya digeser ke depan biar nanti pas nutup kabin dia agak mentok. Nah, terus untuk kabel-kabel yang seperti ininya ini diselipin aja ke dalam Bang, biar nanti gak mentok kalau nutup kabin. Soalnya kan ini ruangannya terbatas Bang, jadi harus bener-bener pasangnya itu harus bener-bener pas. Nah, setelah itu kita tutup kabinnya. Nah, untuk ngehidupinnya itu sini ada saklar. Nah, ini saklar yang sebelah sini itu buat motor maju mundur, motor utama, motor ini nih. Saklar yang ada di sebelah sini. Jadi dia hidupkan. Nah, sudah itu gitu kayak gitu. Nah, kalau yang ini kalau mau dipakai damnya saja baru bisa dihidupkan. Sebenarnya ini bisa dihidupkan dari awal juga Bang. Dari awal juga ini bisa dihidupkan. Nah, setelah itu kita tutup kabinnya. Ini diusahakan baterainya agak ke dalam, didorong ke dalam Bang. Nah, setelah tertutup rapat kabinnya baru kita kunci kabinnya biar dia agak jomplang. Untuk pengunci kabinnya ada di sebelah sini Bang. Tuh kan dia agak jomplang. Nah, untuk menghidupkan remote-nya, saklarnya ada di sini Bang. Ini saklar on off-nya. Nah, dia ini kan remote-nya belum dihidupkan, jadi dia masih kedip-kedip mencari sinyal. Kalau kedip-kedip itu lagi mencari sinyal di remote. Nah, lalu kita hidupkan. Nah, dia udah terkonek. Untuk starternya bisa dari sini, bisa Bang. Dari sini langsung bisa dari throttle ini. Nah, misalkan kalau dari sini ini kita putar perlahan searah jarum jam. Nah, kalau posisi seperti ini
ini berada di gigi netral Om. Jadi ini berada di gigi netral. Meskipun kita gas ini, unitnya tidak akan jalan. Nah, untuk masukin giginya ini diputar perlahan ke kiri. Nah, ke kiri ke sini. Seperti ini, Bang. Unitnya baru bisa jalan. Untuk posisi netral lagi, ini dibalik lagi ke kanan. Nah, untuk mematikan suara mesinnya itu ininya diputar perlahan ke kanan. Seperempatnya saja perlahan. Nah, dia mati. Kalau ngehidupinnya itu bisa dari sini juga, bisa langsung Bang. Ini posisi gigi netral. Nah, ini posisi gigi netral. Masuk giginya kayak tadi dibalik ke kiri. Gitu Bang. Terus ini untuk belok kiri, belok kanannya. Lampu selnya itu otomatis kalau bannya belok ke kiri dia ikut ke kiri, kalau ke kanan ikut ke kanan. Nah, ini untuk belok kiri kanannya Bang. Nah, terus untuk menyalakan lampu depan ini, lampu kabin sama lampu bawah ini sama lampu samping itu tetap masih di sini Bang, masih di sini. Dengan cara ini diputar dulu mentok ke kanan, putar dulu mentok ke kanan seperti ini. Lalu tarik ke tengah. Nah, udah ditarik ke tengah gini, terus kita putar perlahan ke kiri. Perlahan ke kiri. Nah, itu lampu kabin udah nyala. Terus balik lagi ke tengah. Balik lagi ke tengah. Nah, itu lampu kaca. Balik lagi ke tengah. Nah, lampu utama, terus balik lagi ke tengah. Nah, lampu senja, terus ini dibalik lagi ke tengah. Nah, untuk model pindah-pindah rotari ini juga dari sini Bang. Model pindah-pindah rotarinya dari sini dengan cara dia diputar sedikit ke kanan. Nah, putar lagi ke tengah. Nah, terus untuk menyalakan strobo ini, menyalakan strobo yang di sini sama yang di grill bawah atas ini diputar sedikit ke kiri. Putar sedikit ke kiri. Ntar belum fokus ini.
Nah, dia nyalakan strobonya, nyala. Terus untuk lampu hajat, lampu pengamannya itu ada di sini, Bang. Tinggal kita pijit. Nah, begitu pun dimatikannya. Cuman kalau mau ngehidupin klakson strobo waktu hajar nyala itu nggak bisa, Bang. Jadi, nah ini kan klakson, tuh dia nggak bisa nyala, kecuali harus dimatikan dulu hajatnya. Kita matikan dulu hajatnya. Nah, untuk klakson ada di sini juga, Bang, nih. Di channel 6 klakson. Coba kita klaksonnya. Ini diputar ke kiri untuk klakson basurinya. Nah. Lalu ditaruh lagi ke tengah. Taruh lagi ke tengah ininya. Klakson biasa itu diputar ke kanan. Untuk matiinnya taruh lagi ke tengah. Nah, baru kalau mau nyalain lagi strobo diputar sedikit ke kiri. Terus untuk mau hajat ada di sini. Nah, itu untuk perlampuan, Bang. Nah, sekarang kita tes jalan, Bang. Kita start dulu. Lalu giginya masukin, Bang. Giginya masukin. Ini diputar sedikit saja ke kiri. Nah, ini untuk gasnya, Bang. Nah, untuk mundurnya itu, Bang, jadi diusahakan nanti lampu suara yang di belakangnya itu sampai berhenti dulu. Nah, direm dulu baru dia bisa mundur. Nah, jadi untuk mundurnya itu ditekan 1 kali dulu. Nah, lalu ditarik ke belakang. Nah, kalau mundur itu diusahakan yang bunyi nit-nitnya dulu itu mati dulu 1 kali, baru bisa dipundurin. Nah, ini untuk hajatnya bisa dimatikan. Kalau untuk sennya bisa nyala kiri kanan. Nah, jadi untuk mundurnya itu, Bang, seperti ini, Bang. Jadi tuas yang ini tekan dulu 1 kali sampai dia bunyi. Nah, lalu dilepas sampai dia berhenti bunyinya, baru bisa jalan. Nah, jadi ada brake system dulu, Bang. Jadi kalau mau ngerem suara brake Sulawesinya jadi diginiin, Bang. Nah, begitu juga kalau maju.
Nah gitu bang, jadi tarik rem satu kali kalau mau mundur. Nah gitu bang. Nah untuk menaikkan damnya, untuk menaikkan dam baknya itu, ini dikasih ke gigi netral dulu, dikasih ke gigi netral dulu ke sini sampai dia agak bisa jalan. Nah untuk menaikkannya ada tombolnya, ada di sini bang. Tombolnya ada di channel 4. Jadi dia didorong ke depan satu kali kalau untuk naik. Sambil tuasnya ini ditarik biar kelihatan real. Nah itu dibiarin aja nggak apa-apa, soalnya dia mati otomatis sendiri kalau udah naik. Nah kalau untuk turun bang, kalau untuk turun itu dia itu ditaruh dulu ke tengah, ini channelnya taruh dulu ke tengah, lalu ke belakang, ke tengah lagi, baru ke belakang. Nah taruh ke tengah lagi. Oke, satu kali lagi ini kita coba untuk damnya. Jadi ini throttle gasnya ditarik. Nah ini didorong ke depan. Nah gitu bang. Nah untuk mundurnya ini taruh lagi ke tengah, lalu ke belakang, ke tengah lagi, lalu ke belakang. Sebenarnya gak ditarik ini juga gak apa-apa nih, dia tetap bisa naik. Ya, contohnya kayak gini. Nah kalau mundur nih taruh dulu ke tengah, belakang, tengah lagi, belakang lagi, lalu taruh lagi ke tengah, baru kita masukin lagi gigi untuk berjalannya bang. Belum, ini belum masuk. Nah kalau udah selesai main bang, misalkan kalau udah selesai main, diusahakan jangan matikan dulu remote ini, jangan matikan dulu remote. Kita matikan dulu saklar yang ada di bawah kabin ini, biar dia nggak lost connect. Kalau lost connect dia ini unitnya bisa jalan sendiri bang, takutnya nanti nabrak. Jadi diusahakan matikan dulu yang di bawah kabin sini bang. Nah gitu bang, terus soket-soketnya, baterainya dilepas, dicabut. Untuk pengecasan baterai ini diusahakan jangan lagi habis main langsung dicas. Ini diusahakan harus dingin dulu baterainya baru bisa dicas, biar awet baterainya bang, biar gak cepet lowbat. Nah itu begitu kira-kira bang. Jadi diusahakan habis main itu baterainya itu gak usah langsung dicas, didinginkan dulu kurang lebih 1 jam lah atau setengah jam, supaya si memori dalam baterainya tetap bisa membaca untuk pengecasan. Soalnya kalau baterai lipo kayak begini kan ada memori impact-nya istilahnya itu bang. Usahakan harus dingin dulu. Nah sesudah matikan saklar di sini baru kita bisa matikan di remote. Ini remotenya pakai baterai alkalin juga bisa bang, 4 biji yang ukuran AA ini. Gitu bang kira-kira.
Nah ini elektriknya kan di bawah sini ditaruh di box. Nah diusahakan kalau mau nyuci itu diusahakan jangan sampai keguyur ke dalam ke sini nih, keguyur ke modul yang di dalam sini. Kalau lagi hujan ini masih aman bang, soalnya kan nah ini tertutup rapat kabinnya nih, tertutup rapat. Kalau lagi nyuci diusahakan jangan sampai diguyur di bagian sini bang, di bagian bawah terutama nih bagian box sound engine-nya itu bang.